Oh iya Bang, kemarin Olen kan bikin survei tuh, beberapa tokoh atau nama-nama profesional buat di kabinetnya pemerintahan Prabowo sama Gibran berikutnya. Itu ada nama-nama apa yang ke-mention itu tuh ada Jonan, Ignatius Jonan, terus siapa Susi sama Basuki. Nah memang akhir-akhir ini sih nama Jonan tuh memang intens banget tuh di berselancar di sosial media kan, entah videonya, entah perjalanan dia dari transformasi kereta api itu gitu kan. Nah menurut lu gimana nih Bang? Menurut lu butuh nggak sih pemerintahan berikutnya butuh sosok-sosok yang berani kayak Susi waktu itu berani menenggelamkan kapal-kapal pencuri itu kan? Nah menurut lu butuh nggak sih pemerintahan berikutnya butuh sosok di kabinetnya butuh sosok yang berani lah gitu kan, berani bertransformasi khususnya? Ya, mungkin pertama soal itu dulu kali ya, survei itu. Jadi kan waktu itu kenapa Olenka melakukan survei, karena memang Jonan tuh di-mention terus tuh sama pembacanya Olenka, audiensnya Olenka. Di-mention bahwa Jonan nih cocok nih jadi menteri, Jonan cocok nih jadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Berulang-ulang kali dan hampir kayaknya nggak ada satupun sentimen negatif ke Jonan. Makanya waktu itu kita penasaran, coba kita lakukan survei yuk. Siapa saja sih, misalkan tokoh-tokoh profesional selain Jonan ya, yang saya mention, itu yang mungkin bisa jadi pilihan alternatif lah buat kabinet mendatang. Nah setelah dilakukan survei itu ya tadi pertama Jonan memang akhirnya yang keluar dan sepakat banyak yang mendukung. Terus juga Susi Pujastuti yang muncul nama dari pembaca itu kayak si Pak Bas itu dia muncul, sama satu lagi Bro Ron tuh ke-mention tuh dianggap cocok layak lah jadi menteri di BUMN karena mungkin aktivitas dia akhir-akhir ini yang cukup aktif ya, menyuarakan vokal terhadap terutama salah satu kementerian ya di Indonesia yang BUMN karya. Nah, kenapa sih mereka ingin ya, pembaca itu ingin Jonan itu bisa jadi menteri karena memang transformasinya dia dianggap sukses. Dia kan berhasil mengubah wajah kereta api ya dari sebelumnya ya tradisional kemudian jadi modern dengan dengan tangan dinginnya Jonan. Dan kalau ngelihat apa yang dilakukan memang dia tuh selalu mulai dari hal-hal yang quick wins, yang kecil-kecil, kemudian baru setelah itu transformasinya bisa menyeluruh secara luas. Dan ya mungkin harapan itu sangat tinggi ya diharapkan oleh masyarakat Indonesia ya. Kayaknya Jonan bisa nih ngubah sektor-sektor lain di di Indonesia seperti semodern misalkan kasusnya kereta api. Misalkan bahkan ada yang bilang kayak gini ya, Jonan tuh dijadiin menteri pertanian itu pertanian Indonesia bakalan oke tuh kalau misalkan kalau dia jadi menteri pertanian. Itu sih jadi akhirnya ya memang harapannya sangat tinggi sih ke beberapa tokoh. Ini menurut opini pribadi kan, maksudnya diskusi kita lah atau obrolan kita sekarang ini kan nggak berbicara ke tendensi kita tentang politik 2024 ini kan, maksudnya pemerintahan berikutnya. Ya dan ya itu si Jonan kan memang dia tokoh profesional kan, artinya memang dia nggak ada kepentingan politik dan kita juga nggak ada kepentingan politik pengen merekomendasikan misalkan mendorong-dorong selalu menayangkan konten-konten terkait Jonan, nggak ada tendensi ke arah situ. Memang tadi bermula dari pembaca itu selalu mention ada yang juga nge-DM aktivitas Jonan yang dianggap memang cukup oke. Dan memang kalau ngelihat bukti hasil karyanya Jonan di kereta api memang ya terbilang berhasil kan. Dirasakannya sampai sekarang lagi ya. Sampai sekarang. Makanya mungkin secara pribadi menurut lu misalnya kabinet berikutnya orang-orang selain Jonan gitu kan, maksudnya kayak Bro Ron kayaknya lumayan vokal kan, maksudnya menyorot salah satu kementerian gitu kan, Bu Susi atau Pak Basuki gitu kan. Nah menurut lu perlu nggak sih kabinet berikutnya butuh sosok-sosok yang berani bertransformasi gitu di luar tokoh-tokoh tadi tuh yang disebut sama pembacanya Olenka gitu kan, maksudnya mungkin ada lagi tokoh profesional yang di luar sana. Menurut lu perlu nggak sih? Iya, mungkin banyak ya tokoh profesional di luar sana, tapi pertanyaan selanjutnya adalah nih yang gue yakin ya, kayaknya tuh ketika jadi menteri elemennya itu nggak hanya soal birokrasi,
ketika jadi menteri itu elemennya nggak hanya soal bagaimana dia mampu melakukan transformasi atau enggak, karena elemennya sangat banyak, termasuk misalkan soal politik ya. Terus misalkan nanti soal bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang di DPR, bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang di istana, bahkan bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang yang adalah bosnya dia, misalkan satu presiden, wapresnya, itu kan banyak elemen yang perlu dia perhatikan kan. Nah, kan yang banyak di apa namanya yang di tadi ya, yang diharapkan sama banyak orang adalah ketika dia seseorang itu jadi menteri, kenapa berlatar belakang profesional? Karena dia bisa bersikap profesional juga ketika menjabat jadi menteri, enggak lagi misalkan apa namanya terlalu sibuk sama urusan politik, terlalu sibuk sama urusan-urusan non kinerja. Nah, itu sebenarnya sih harapannya, dan apakah itu bisa? Kayaknya sulit Ciki, karena tadi ya elemen ketika belum menjadi seorang menteri itu urusannya nggak hanya soal profesional, ya nggak hanya soal itu, tapi banyak hal-hal lain yang mungkin bisa, yang kita juga nggak tahu ya apa yang bakal dihadapi dia ketika misalkan berhadapan dengan apa namanya udah masuk dalam kekuasaan kan, yang ya pasti aspek politiknya pasti perlu dijadikan salah satu pertimbangan lah ketika mau melakukan atau mengambil sebuah keputusan. Tapi balik lagi pengen gue garis bawahi adalah harapan masyarakat itu terhadap kabinet yang berisi dari orang-orang profesional dengan harapan bahwa kinerja juga profesional itu sangat tinggi. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah apa namanya kabinet Prabowo Gibran bakal bisa mengakomodasi keinginan itu? Gue percaya sih apa namanya mereka juga pasti mempertimbangkan hal itu kan, bahwa ketika memilih seorang menteri aspek profesionalismenya juga diperhatikan. Nggak mungkin hanya karena faktor ini adalah apa namanya dekat dengan ini, dekat dengan siapa atau balas budi dan sebagainya. Kayaknya itu bukan hanya semata-mata apa faktor yang dijadikan bahan pertimbangan sih. Profesionalisme pasti bakalan apa namanya jadi salah satu pertimbangan kuat juga dalam mengangkat seorang menteri. Karena pada akhirnya kan ketika si nanti apa presiden itu bekerja, Prabowo bekerja sebagai presiden, Wapres Gibran bekerja sebagai Wapres, kan dia nggak bisa ngerjain semua hal sendirian kan, maka perlu orang-orang yang juga bisa bekerja seperti sekontribusi presiden dan wapresnya gitu sih. Terlebih Prabowo sendiri pernah mention kan waktu itu bahwa beliau ingin merangkul semuanya gitu kan, semua kalangan, baik lawan politiknya waktu Pilpres kemarin atau siapapun gitu kan, mau dirangkul sama Prabowo untuk memajukan Indonesia ini gitu kan. Jadi harapannya sih selain Prabowo dapat merangkul lawan politiknya, Prabowo juga menurut lu pribadi gitu kan, menurut pribadi juga Prabowo dapat menampung gitu kan dorongan netizen atau netizen gitu kan, bahwa tokoh ini kayaknya layak deh ini ada di kabinetnya gitu kan. Karena sejauh ini kan netizen sendiri kan yang melihat kayak transformasi Jonan atau transformasi Susi, Pak Abbas juga terutama gitu kan, memang tinggi banget gitu. Makanya harapannya sih memang tadi kan juga lu juga itu kan berharap kan kabinet berikutnya gitu, pemerintah berikutnya juga dapatlah menampung aspirasi masyarakat gitu. Iya, gua sih pertama ngeliat ini ya, satu hal pertama adalah Prabowo pasti ingin Indonesia jadi negara maju kan, ingin Indonesia itu dan masyarakat itu maju, masyarakatnya itu sejahtera. Dan gue yakin si Prabowo itu punya caranya bagaimana ketika dia punya mimpi tersebut, pengen Indonesia jadi negara besar, dia punya cara yang dia sudah siapkan, mungkin sejak dari lama ya, sejak dari 10 tahun yang lalu, pengen coba diimplementasikan. Makanya mungkin dibilang coba dia tolong kasih gue kesempatan buat kerja. Jangan ketika gue udah dikasih amanat ini, biarkan gue bekerja supaya gue bisa mengimplementasikan rencana-rencana yang memang gue siapkan. Udah disiapkan 10 tahun sebelumnya mungkin ya. 10 tahun yang lalu. Dan apalagi sekarang agak krusial karena Indonesia udah mau menjangkau periode Indonesia Emas, bonus demografi dan sebagainya. Nah, ketika tadi ya dia ingin merangkul sebanyak mungkin tokoh-tokoh politik dengan tujuan tadi ya dia dikasih kesempatan buat bisa perform, dan lihat harapan masyarakat Indonesia supaya mimpinya Pak Prabowo ini bisa tercapai, salah satunya dengan
adalah memperbanyak tokoh-tokoh profesional Di gitu, kabinetnya. di kabinetnya. Dan apa namanya ya mungkin kita misalkan apa namanya ketika tadi sudah terpilih seorang presiden ya kita dukung. Gue tipe orang yang apa namanya siapapun presidennya pasti gue dukung sih, apa nggak apa namanya nggak ya mungkin lu juga sama ya, maksudnya nggak ketika udah sudah seorang terpilih ya sudah. kita support kan. Kita support, kita dukung lah. Iya. Kalau misalnya memang ya nggak baik atau apa ya kita sorotin gitu kan, Iya, baik. dengan cara yang baik juga kan. Ya palingnya dari pemberitaan lah kita coba setel dikit sih bang, biasanya gitu. Ya, oke. Oke lah bang kalau gitu bang. Sip, ya semoga nanti apa ke depan bisa tercapai lah mimpinya Prabowo, dan pasti itu apa demi kebaikan masyarakat Indonesia secara umum kan. Amin. Paling nggak kita bisa ngobrol sama Jonan juga gitu kan. Nah, itu Kayak kita kurang banyak dengarnya Jong kan dari maksudnya banyak cerita dari publik gitu iya. kan. Kayak kita belum pernah sih beberapa intens. kali ketemu sama Jonan, yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi sama Jonan. Oke, siap. Thank you bang. Ya.